Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bisnis model kanvas. Model bisnis adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Ini adalah rencana bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang dan mencapai tujuannya. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah alat visual yang digunakan menggambarkan model bisnis suatu perusahaan. BMC terdiri dari 9 elemen kunci yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Fungsi bisnis model kanvas atau BMC, memahami model bisnis, berkomunikasi dengan stakeholder, berinovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. 9 elemen model bisnis. Segmen pelanggan, menjelaskan siapa target pasar perusahaan, memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan. Segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Proposisi nilai, menjelaskan nilai apa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya, apa yang membuat produk atau layanan perusahaan berbeda dari pesaingnya. Manfaat apa yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan perusahaan. Saluran atau channel, menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Saluran penjualan dan distribusi yang digunakan perusahaan, bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan. Sumber pendapatan, menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang, sumber pendapatan utama perusahaan, dan cara perusahaan menetapkan harga untuk produk atau layanannya. Hubungan pelanggan, menjelaskan bagaimana perusahaan membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Jenis hubungan yang ingin dibangun perusahaan dengan pelanggan. Strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Sumber daya utama, menjelaskan sumber daya apa yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Aset fisik, intelektual, manusia, dan keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Bagaimana perusahaan memperoleh dan mengelola sumber daya tersebut. Aktivitas utama, menjelaskan kegiatan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Proses dan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan, menyampaikan, dan menjual produk atau layanan. Bagaimana perusahaan mengelola dan mengoptimalkan aktivitasnya. Kemitraan utama, menjelaskan siapa mitra utama perusahaan dan bagaimana mereka membantu perusahaan menjalankan model bisnisnya. Jaringan kerjasama dengan pemasok, distributor, dan mitra lainnya. Manfaat yang diperoleh perusahaan dari kemitraan tersebut. Struktur biaya, menjelaskan berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan perusahaan, cara perusahaan mengelola dan mengoptimalkan biayanya. Studi kasus untuk brand Zalora. Berikut bisnis model kanvas Zalora dari 9 elemen, yaitu ada key partner seperti bank, radio, media elektronik, media cetak, jasa pengiriman, produsen, dan media online. Key aktivitas penjualan di bidang fashion, penjualan praktis secara online. Key resource-nya ada server, database, warehouse, admin, web designer, dan programmer. Networking. Value proposition, menawarkan produk fashion, kategori produk sesuai gender, warna, jenis, dan budget. Gratis pengiriman dengan minimum pembelian tertentu. Wishlist. Customer relationship. Diskon pada event tertentu, kode voucher, promo buy two get one. Channel seperti email, sosial media, advertising, membership. Customer segmentnya ada semua umur dan gender,
kalangan menengah ke atas. Cost struktur, biaya server, biaya iklan, biaya worker, biaya hosting, biaya model, dan biaya warehouse. Revenue stream dari m-banking atau e-banking, credit card, cash on delivery, ataupun transfer ATM. Bisnis model kanvas Zalora. Zalora adalah bagian dari Global Fashion Group, grup fashion terkemuka di dunia, didirikan pada tahun 2011 dan didedikasikan untuk membuat perusahaan fashion online di negara berkembang. Sampai saat ini, Global Fashion Group beroperasi di 27 negara. Global Fashion Group hadir di India, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Rusia. Melalui Zalora, Global Fashion Group mampu mengakses pasar di Asia Tenggara, sementara Zalora berusaha menjadi destinasi fashion di Asia Tenggara. Segmen konsumen. Segmen konsumen Zalora. Zalora sebagai platform e-commerce ternama di Asia Tenggara membagi segmentasi konsumennya berdasarkan beberapa kategori utama, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, segi pendidikan, serta lokasi, gaya hidup, kepribadian, serta nilai dan minat. Proposisi nilai konsumen ada dari ragam produk fashion yang lengkap, seperti Zalora menyediakan berbagai macam produk fashion, mulai dari pakaian, sepatu, tas, aksesoris, hingga produk kecantikan. Kemudian, kemudahan berbelanja online. Konsumen dapat berbelanja dengan mudah dan nyaman di Zalora melalui website atau aplikasi mobile. 3. Harga yang kompetitif. Zalora menawarkan harga yang kompetitif untuk produk fashion berkualitas, dan Zalora sering mengadakan promo dan diskon menarik untuk konsumennya. Konsumen dapat memanfaatkan program Zalora Reward untuk mendapatkan poin dan penawaran khusus. 4. Pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Zalora memiliki website dan aplikasi mobile yang user-friendly dan mudah digunakan. Zalora menyediakan layanan customer service yang responsif dan membantu konsumen untuk membaca ulasan produk dari pembeli lain sebelum membeli, serta layanan yang berkualitas. Zalora menawarkan layanan pengembalian dan penukaran produk yang mudah dan praktis, yang mudah dan gratis. Selanjutnya, saluran atau channel. Zalora menggunakan berbagai macam saluran untuk menjangkau konsumennya di antara website. Website Zalora menyediakan berbagai informasi tentang produk, ulasan, dan lain-lainnya. Aplikasi mobile. Aplikasi mobile Zalora memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan mudah dan nyaman dimanapun dan kapanpun. Memiliki fitur lengkap dari seperti pencarian produk, keranjang belanja, dan pembayaran, serta penawaran promo dan diskon eksklusif. Media sosial. Zalora aktif di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Zalora menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk, menjangkau konsumen baru, dan membangun hubungan dengan konsumen. 4. Seperti email marketing, influencer marketing, serta marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Hal ini membantu Zalora menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan penjualannya. Sumber pendapatan. Zalora memiliki beberapa sumber pendapatan seperti penjualan produk, komisi penjualan, layanan iklan, layanan logistik, dan layanan lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan ini membantu Zalora meningkatkan stabilitas dan profitabilitas. Sumber daya. Zalora memiliki beberapa sumber daya utama yang mendukung bisnisnya, seperti daya manusia, teknologi, brand dan reputasi, jaringan distribusi, dan modal. Sumber daya ini membantu Zalora untuk mencapai tujuannya
dan menjadi platform e-commerce fashion ternama di Asia Tenggara. Hubungan konsumen. Zalora membangun hubungan dengan konsumen melalui berbagai cara, seperti layanan customer service, program loyalitas, konten dan komunitas, personalisasi dan umpan balik, dan saran. Upaya ini membantu Zalora meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, serta membangun brand image yang positif. Aktivitas yang dijalankan. Zalora menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuannya menjadi platform e-commerce fashion ternama di Asia Tenggara. Aktivitas ini termasuk pemasaran dan promosi, merchandising, layanan pelanggan, teknologi, logistik, dan keberlanjutan. Kerjasama merupakan bagian penting dari strategi bisnis Zalora. Melalui kerjasama dan berbagai pihak, Zalora dapat memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan produk dan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Zalora menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung bisnisnya dan memperluas jangkauannya. Berikut beberapa contoh kerjasamanya, seperti brand, ada merek fashion dan merek non-fashion. 2. Marketplace e-commerce, 3. Logistik, 4. Pembayaran, 5. Influencer dan key opinion leader, 6. Teknologi dan startup, 7. Organisasi dan LSM, 8. Pemerintah dan industri. Struktur biaya. Struktur biaya Zalora mencerminkan model bisnis e-commerce. Zalora fokus pada meminimalkan biaya akuisisi pelanggan, biaya barang dijual, dan biaya operasional untuk meningkatkan profitabilitas. Zalora juga berinvestasi dalam pemasaran dan teknologi untuk menjangkau target konsumen dan meningkatkan penjualan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.